katakan jalinan diwara ayat catat sakti dasada paraja kejatika dese utama anugerah imam ajar. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idang tinambotu sekita untuk metaimu. Terpujilah Sang Dhamma yang Maha Suci yang telah mencapai kemenangan sempurna. Namo Pandita, pemimpin puja bakti yang terhormat, keluarga yang melakukan tadi dana, Laharto, Ibu Lili dan Ibu Christine, juga umat Buddha semua, selamat sore terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada hari ini adalah hari yang spesial, terutama dari keluarga dia, Ibu Laharto, Ibu Lili dan Ibu Christine. Karena sore ini telah dilakukan perbuatan wajib. Bagaimanapun juga di dalam agama Buddha, kalau kita ingin mendapatkan sore hari yang baik, maka hari itu, sore itu harus dilalui dengan perbuatan baik dan disertai dengan rasa bakti dan rasa ungkapan terima kasih, dan juga sebagai balas budi kepada orang-orang yang pernah ada bersama berkumpul. Mungkin saja orang-orang yang telah mengalami kematian ini banyak begitu berjasa bagi Ibu Laharto, Ibu Lili dan Ibu Christine. Dan yang lebih menarik lagi adalah ibu-ibu ini tidak lupa akan jasa-jasa yang pernah didapat, hal-hal yang pernah diperoleh, sehingga pada sore hari ini dibuktikan dengan cara melakukan tadi dana. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk membalas jasa kepada orang-orang yang telah berjasa. Apakah ibu, apakah ayah mungkin, ataukah mungkin pasangan hidup, ataukah keluarga yang lain. Pada sore hari ini saya mendapatkan rincian nama-nama, tapi saya tidak menyebut satu-satu, nanti biar Romo Hadid saja yang menyebut nama-namanya. Dari Ibu Laharto ada 9 undian, termasuk ibu, termasuk ibunya, ayah. Oh, Ibu Laharto. Saya panggilannya sama. Saya belum hafal. Jadi termasuk ibu, ayah, mertua juga. Jarang yang mertua yang sudah mengalami kematian tetapi mengakunya masih ingat. Dan pada sore hari ini Bu Laharto masih ingat. Bagaimanapun juga mertua mungkin
pernah berjasa. Ya toh, kadang ada menantu ya sudahlah, sudah terpisah dari mertua, bebas. Ada seperti itu. Semoga aku tidak. Karena saya pernah mendapatkan cerita ketika di Jakarta. Ketika mau menikah begitu sangat bahagianya bersama suaminya, begitu sangat bahagianya. Tetapi beberapa bulan ikut tinggal bersama mertua, baru merasakan saya tidak sanggup. Hati-hati yang menikah dengan berkumpul dengan menantu dan tetapi ibu Harto pada sore hari ini tidak melupakan jasa-jasa dari mertua, mungkin saja mertua termasuk ibu, ayah, mertua, ada lagi apa punya kakak lengkap sudah ya, lengkap ya. Baik, seperti rasa bakti ada 6 mendiang, ada semua katanya tidak ada. Oh, suami juga, suaminya juga telah mengalami kematian, tapi tidak dilupakan. Walaupun secara fisik sudah terpisah, tetapi secara nama, secara kebajikan itu masih diingat. Itu segera sahabat orang yang pernah mendapatkan hal-hal tadi. Lalu bagaimana berarti suami saya ini parah sama saya? Jadi sudahlah, terima kasih saja. Juga ibu ini ada 6 mendiang, termasuk ibu, ayah, mertua juga. Mungkin memang sudah cocok karmanya. Sudah satu sentral, satu perkumpulan. Kalau memang satu itu biasanya berkebiasaan. Ya udahlah, mertua sudah meninggal, kasih pakai dana. Baik juga boleh. Dan namanya termasuk ibu, ayah, mertua juga, kakek, nenek juga tidak dilupakan. Yang paling sedikit ibu Kristi, termasuk ayah. Ibu masih. Ada menyalahkan dia. Harus ibu, namanya ibu siapa? Ibu Chun Chao. Ya, jadi harus bangga kepada ibu Kristi. Walaupun ayah telah tiada, tetapi ibu Kristi masih mengingat. Jadi rasa ungkapan terima kasih dan berungkapan balas budi kepada ayah yang telah membesarkan. Dan rasa budi, rasa berbudi ditunjukkan pada sore hari ini dengan melakukan pernikahan, termasuk kakek. Ada 2, satu ayah, kakaknya mama. Kakak mama. Agak jauh kakak mama. Ya, jadi pada sore hari ini ada 17. Tidak apa-apa, tidak perlu berada. Nanti sampai 5 menit, 10 menit mampu. Tetapi kalau sudah menit-menit nanti kok sampai, nanti kok nggak sempat ya. Nanti saya salah. Dan biasa saja. Biasa saja nanti sampai. Ya, ya, dan pada sore hari ini telah melakukan patidana. Tidak apa-apa, bergabung bersama, melakukan patidana bersama-sama. Ini adalah hal yang baik. Beberapa waktu yang lalu di Mendo juga ada hampir 50. Mungkin itu patidana terbanyak menurut Bante Banyak. Beberapa hari lalu, tanggal 9. Karena dari gabungan-gabungan, mungkin Ibu Christine kenal temannya, mau tidak kami akan mengadakan patidana di Berban. Oh iya, saya ikut. Nanti temannya lagi tanya kepada yang lain, mau tidak saya akan mengadakan patidana di Berban? Ya ikut. Akhirnya terkumpul begitu sangat banyak. Dan itu berarti mengajak untuk orang lain berbuat kebajikan, berarti mengajak juga melakukan kebajikan. Kalau melakukan kebajikan, tidak dilakukan seorang diri, diajak yang lain. Kalau mau. Kalau seandainya dia mau dan melakukan kebajikan, berarti kita juga mendapatkan kebajikan. Karena kita juga mengajak orang lain berbuat kebajikan. Dan pada
17 mendiang. Baik, kalau ada kenalan, yuk kita bersama-sama mengadakan Patidana sampai wilayahnya tidak muat. Sampai kita, saya kepikiran ini, wah apa nggak ada ya umat budaya di Jogja ini mau besarkan wihara ini. Ada yang berniat untuk membesarkan wihara, ya nanti yang datang lebih banyak dan nyaman duduknya misalnya. Kan kebaikannya besar juga, bisa banyak yang mendapatkan manfaat. Ya, saya akan menyampaikan pesan-pesan yang berhubungan dengan Patidana. Tentu sebagai anak yang berbakti, yang tahu balas budi, tidak akan melupakan hal-hal baik yang pernah dimiliki atau yang pernah diperoleh dari ibu, ayah, atau suami misalnya, atau orang-orang terdekat. Orang yang memahami atau orang yang ingat kebaikan yang pernah ia dapatkan, tidak melupakan apa yang ia peroleh dari orang lain. Ini orang yang sulit dicari di dunia ini. Kalau kita ingin menjadi salah satu orang yang sulit ditemukan di dunia ini, ingat kebaikan yang pernah kita dapatkan, ingat pertolongan yang pernah kita dapatkan. Kebanyakan orang di dunia ini adalah ketika sudah dibantu, sudah ditolong, dilupakan begitu saja. Lupa sudah, melupakan orang-orang yang berjasa. Ini banyak ditemukan di dunia ini. Maka kalau kita sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah kehilangan orang-orang yang pernah berjasa, ibu, ayah sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tetapi masih ingat, saya harus melakukan kebajikan untuk ibu dan ayah. Berarti ini mengingat hal-hal baik yang pernah ia dapatkan. Dan orang seperti ini sulit dicari. Kenapa? Karena kebanyakan orang ini ketika sudah mendapatkan pertolongan dilupakan begitu saja. Dia sudah melupakan, bahkan tidak ingat siapa yang pernah membantunya, siapa yang pernah menolongnya, siapa yang pernah melahirkan. Bahkan harus mempertaruhkan jiwa dan raga, mempertaruhkan nyawa. Ini adalah hal-hal baik, hal-hal baik yang patut untuk diingat. Tetapi kebanyakan dari kita adalah melupakan. Kalau masih melupakan tidak menjadi soal. Tapi berbahayanya adalah sudah dibantu, sudah ditolong, tetapi dibalas dengan keburukan, dikhianati. Apakah ada? Ada. Kalau tidak ada orang yang membantu setelah itu dikhianati, maka tidak akan ada muncul peribahasa air susu dibalas dengan air. Karena ada orang-orang yang setelah dibantu, ditolong, dikeluarkan dari kesulitan, tetapi membalasnya dengan kekejian, membalasnya dengan pengkhianatan, maka itulah muncul di peribahasa di masyarakat, air susu dibalas air tuba. Kalau masih dilupakan tidak menjadi soal. Masalahnya adalah orang yang telah berjasa ini dibalas dengan kekejian, dibalas dengan keburukan. Itu berbahaya, itu celaka sekali. Kalau kita memiliki perilaku seperti itu, celaka bagi kita, terutama kepada orang yang telah berjasa pada kita. Maka saya akan memberikan satu kisah. Mungkin ini sudah berulang kali saya ceritakan di wihara Berbah ini, tapi tidak apa-apa. Semoga karena ada yang dari Kotesan, ada yang dari Praba, mungkin belum pernah mendengar kisah-kisah ini. Ada dari Buddha Praba? Ada. Tolong ya didengarkan saya cerita ini, nanti bisa ditularkan, ketok-tular kepada teman-temannya. Apakah itu kebajikan? Itu kebajikan. Iya toh, kan memberikan nasihat, memberikan ungkapan kebenaran. Katanya ada ungkapan dana dhamma itu lebih tinggi nilainya dibanding berdana materi. Maka inilah dengarkan cerita ini,
Kalau Anda mampu menceritakan kembali kepada pasangan hidup, misalnya tidak hadir pada malam hari ini, sore hari ini, kepada anak misalnya kebetulan pada sore hari ini tidak hadir, itu berarti sudah berdana dhamma, karena menceritakan kebenaran maknanya, dan itu jauh lebih penting. Mungkin saja saya bercerita tidak didengarkan dan Anda mendengar, tapi kalau Anda nanti menceritakan kepada orang yang Anda sayangi dari hati ke hati, ketika pada saat makan bercerita, mungkin dia akan teringat dalam waktu jangka yang panjang. Berapa banyak kebajikan yang akan Anda miliki. Mungkin bisa mengubah cara ucapan, cara berpakaian, dan cara perilaku jasmaninya. Dan Anda telah berdana dhamma. Ada satu kisah di zaman Sang Buddha. Kisah ini entah berapa kali saya sudah ceritakan di sini. Tidak apa-apa, saya ceritakan ulang. Bahaya dari membalas kebaikan dengan keburukan. Air susu di air. Ketika Sang Buddha muncul di dunia, pada saat itu Sang Buddha sedang berdiam atau berdiam diri di Rajagaha, atau tepatnya di Gunung Kijabuta. Sampai sekarang diyakini masih ada. Kalau ibu bapak ada yang punya kesejahteraan dan mau ke India, biasanya akan diajak ke Gunung Kijabuta. Nah, ketika berada di bukit Gunung Kijabuta tersebut, di pagi hari ini Sang Buddha ingin pindah patah atau pulang dari pindah patah, mencari atau berjalan tidak cara seperti yang tidak patah seperti biasa. Ada salah satu murid dari Sang Buddha yang memiliki pikiran buruk kepada Sang Buddha, yaitu Bante Dewadatta. Bante Dewadatta ini ingin membunuh Sang Buddha karena ingin menjadi seorang pemimpin sangga. Maka dari atas bukit, Sang Buddha berada di bawah, pulang dari Bidapata. Batu yang besar itu sudah disiapkan, didorong dari bukit agar terkena Sang Buddha mati. Dan ketika Sang Buddha mengalami kematian, maka berharap Bante Dewadatta ini menjadi pimpinan sangga. Itu banyak alasan. Ketika batu didorong dari Gunung Kijabuta itu, bukit Kijabuta didorong oleh Bante Dewadatta karena melihat Sang Buddha telah berjalan, batu itu mengguling begitu sangat kencangnya ke arah Sang Buddha. Tetapi ajaibnya tiba-tiba ada batu yang menahan. Jadi batu yang besar di atas itu tertahan oleh batu yang ada di depannya Sang Buddha. Tetapi ketika batu itu berbenturan, percikan batunya itu terlempar dan mengenai kaki Sang Buddha sehingga berdarah. Berdarah tetapi tidak meninggal Sang Buddha. Diceritakan sama Sang Buddha tidak bisa dibunuh. Kenapa? Karena jasanya kebajikannya begitu sangat sempurna. Tidak ada yang bisa membunuh Sang Buddha. Sang Buddha akan bangkit dengan begitu sangat normal, tanpa gangguan, tanpa kecelakaan misalnya. Kita yang berdekat sama Sang Buddha, kita tidak tahu kematian saya ini bagaimana nanti ya. Baik berbaring di atas raja, ataukah di jalan, ataukah di angkasa, ataukah di dasar laut, kita tidak tahu. Siap sajalah untuk menghadapi kematian. Ketika kaki Sang Buddha terluka oleh batu mengeluarkan darah tersebut, berita ini tersebar begitu sangat cepat. Di sore hari akhirnya para biku, para bante ini berkumpul di aula bercerita. Kok tega ya Bante Dewadatta ini membunuh Sang Buddha? Kok tega? Itu ceritanya para biku tersebut yang berkumpul. Kok tega Bante Dewadatta ini membunuh Sang Buddha? Sang Buddha yang dari belakang di luar wihara mendengar apa yang diserahkan sehingga masuk ke dalam wihara. Ketika Sang Buddha masuk ke dalam wihara, semua para biku diam, senyap, sunyi, tidak ada yang berbicara. Geser saja tidak ada, apalagi berbicara. Batuk apalagi tidak ada. Senyap, sunyi, duduk dengan tenang.
Ketika sang Buddha sudah berdiam di tempat yang sesuai, duduk di tempat yang sesuai, dan bertanya, oh para biku, sedang bercerita atau sedang membicarakan apa sehingga terhenti ketika saya masuk? Para biku bercerita atau menjawab, oh sang Bagawa, kami sedang berdiskusi, sedang membicarakan kenapa kok Bante Diwadata tega membunuh sang Buddha dengan batu sehingga mengeluarkan darah. Menariknya adalah sang Buddha menjelaskan, para biku, bukan hanya di kehidupan saat ini Bante Diwadata ingin membunuh saya dengan batu, tetapi di salah satu kehidupan pada masa yang lampau saya juga pernah ingin dibunuh Bante Diwadata dengan batu ketika saya masih menjadi seorang bodhisattva. Ketika saya masih ingin menjadi seorang bodhisattva itu juga ada niatan Bante Diwadata ingin membunuh saya dengan batu. Karena para biku tidak mampu melihat kehidupan masa lalu dari sang Buddha, itulah bertanya, kalau begitu sang Bagawa, ceritakanlah bagaimana kejadiannya sehingga Bante Diwadata di masa itu ingin membunuh sang Buddha dengan batu. Maka sang Buddha menjawab, para biku dengarkanlah, saya akan menceritakan salah satu kehidupan pada masa lalu. Pada saat itu, di salah satu kehidupan pada masa yang lampau yang jauh sekali, ada seorang petani. Petani ini biasanya membajak sawah dengan membawa kerbau, membajak sawah, mengolah tanahnya ini dengan membajak sawah, membawa kerbau. Di siang hari ketika petani ini sudah selesai, ingin melanjutkan dengan mencampur dan membiarkan kerbau atau sapinya ini merumput, mencari rumput makan, dibiarkan. Dan petani ini melanjutkan pekerjaannya dengan mencampur. Di sore hari ketika ingin pulang, melihat ke samping ke kiri, ternyata sapinya tidak ada. Dicari, tidak ada. Semakin menjauh ke depan, tidak ada. Bagaimanapun juga sapi itu adalah kekayaan bagi seorang petani. Ini harus ditemukan. Kekayaan, kehilangan sapi ya kehilangan harta. Ibu bapak kalau ke India zaman sekarang juga masih sapi-sapi itu ditemukan. Bahkan di jalan ini juga, jalannya ini bukan untuk lewat mobil tapi untuk itu loh, menjemur kotoran sapi. Sapi ini biasa berjalan di jalan-jalan. Ya seru kalau di India. Saya ceritakan aja ya, biar ada lagi bapak ibu yang terkesan, wah nanti saya ke India lagi. Terkesan ya, banyak sapi, banyak kotoran sapi masih di jalan-jalan, tidak dibuang begitu saja. Kehilangan sapi adalah kehilangan harta bagi seorang petani. Maka petani itu pun mencari lebih jauh, akhirnya masuk ke dalam hutan Himalaya. Ketika semakin masuk ke hutan itu, sapi tidak ditemukan, ia tersesat di hutan. Diceritakan hampir 7 hari 7 malam dia tersesat di hutan tersebut. Ia tidak membawa bekal. Maka dia mungkin sudah lemas, sudah lapar sekali. Ketika di dalam pencarian di tengah hutan itu, ada melihat pohon. Pohon disebut pohon tinduka. Jangan akan disebutkan pohon tinduka, berbuah, warnanya kuning sekali. Diceritakan bahwa buah yang jatuh di tanah itu sudah habis dimakan, tetapi belum kenyang. Petani ini bercerita bahwa kalau saja pun buah itu ada beracun, tetap akan dimakan. Kenapa? Karena lapar. Lapar itu kan obatnya cuma satu. Apa obatnya? Makan, nggak ada lagi. Maka jangan sampai lapar. Ibu bapak sekarang memiliki kehidupan dengan baik, bisa makan, bisa minum, tempat tinggal ada, bersyukur, berkah. Dan untuk bisa mendapatkan itu semua itu kan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Itu perlu diperjuangkan, kerja keras jam 5, ibu bapak sudah bangun bekerja keras. 9 malam masih kadang ada yang bekerja, tapi toh
Walaupun bekerja keras, ada loh orang-orang yang tidak sesukses ibu bapak. Ada. Jam 4 ini sudah menyapu jalanan. Jalan ini sudah dibersihkan, disapu dengan bersih. Tapi apakah kehidupan yang lebih baik daripada yang memiliki kendaraan mobil kemana-mana bisa pergi? Ada hari Minggu bisa berjalan-jalan dengan keluarga, makan bersama dengan anak. Berbeda karenanya, ada orang-orang yang bekerja keras. Bahkan jam 4 ini sudah kerja keras, ditutup sampai jam 9 malam. Ada yang tidak seberhasil ibu bapak, yang bangun jam 8, yang bangun jam 7, yang kerjaannya tidak kasar, tetapi kehidupannya berbeda. Apa yang membedakan? Karma. Lalu apakah kemudahan yang ibu bapak miliki di kehidupan saat ini akan didapatkan di kehidupan yang akan datang? Belum tentu. Semua tergantung dari karma. Seperti yang tadi saya baca dari Abi akan sorry. Saya adalah pemilik perbuatan saya sendiri. Terwarisi oleh perbuatan saya sendiri. Lahir dari perbuatan saya sendiri. Ibu bapak bisa lahir di banyak tempat dan karmanya masing-masing. Hindari untuk bisa lapar. Karena kalau sudah lapar, obatnya cuma satu, makan. Kalau tidak makan, ibu bapak akan kesakitan. Itulah sang Buddha memberikan penyakit dan akut adalah lapar. Sakit gigi masih bisa dicabut, walaupun bisa ada yang katanya ada yang hutang loh. Hati-hati juga. Ya, ada berita ya. Ada, walaupun tidak tahu apakah itu memang dari situ atau ada itu organ. Kalau sakit kepala masih bisa minum Panadol misalnya. Nanti tidur bisa sembuh balik. Kalau lapar obatnya cuma satu, makan. Jadi saya ingin di dalam kehidupan saya, di kehidupan yang akan datang bisa pindah dari lapar, berdampak. Kita bisa daripada itu. Banyak memberilah ya, bukan hanya berdana makan saja. Ibu kebetulan sandingan dengan rumahnya, anak yang menantu yang masak nasi. Oh, saya kan dekat dengan mertua, saya bagilah separuh untuk mertua, separuh untuk kami. Itu berdana. Apakah berdana itu harus kepada wihara, kepada para biku? Tidak. Masak nasi diberikan kepada mertua, diberikan kepada ibu, itu juga berdana. Apakah kalau diberikan kepada ibu, diberikan kepada ayah mertua tidak berdana? Ya, bukan seperti itu. Seorang ibu yang masak nasi diberikan kepada anak, apakah itu berdana? Itu berdana. Karena seorang ibu telah mempertahankan kehidupan anak ini bisa berlanjut. Itulah bagaimana seorang ibu itu memiliki jasa yang begitu sangat besar. Karena anak bisa hidup karena makanan dari ibu dan ayah berjuang mati-matian untuk mendapatkan kesejahteraan. Itu berdana. Itu bagian dari kebajikan. Istri pandai masak, masak nasi, masak sayur. Suami pulang kerja, berikan makanan itu. Apakah itu berdana? Itu juga bagian dari berdana. Kalau tidak makan, seorang suami akan lemas. Ya toh? Kalau punya uang beli makan di luar, ya kalau terus-terusan habis nanti nggak bisa nabung. Berdana. Berdana bisa dari yang terdekat, memberi bisa dari yang terdekat. Apakah pakaian kepada anak-anak, pakaian kepada istri, memberikan pakaian kepada suami, semuanya adalah bagian dari kebajikan. Semua tergantung bagaimana cara pandang kita. Maka bertekadlah. Semoga di banyak kehidupan yang akan datang, selama saya belum mengakhiri penderitaan, semoga saya bisa terbebas dari penyakit lapar. Tapi itu tidak muncul tiba-tiba. Itu harus ada kondisi. Berjuanglah
Nanti Ibu Bapak bisa membaca kisah Anuruddha. Kenapa bisa menjadi pangeran bernama Anuruddha? Bahkan suatu ketika Bante Anuruddha ini bertekad di salah satu kehidupan yang lampau terdekat. Semoga di banyak kehidupan yang akan datang saya tidak pernah mendengar kata tidak ada. Itulah kenapa Bante jadi seorang pangeran. Apa saja yang ada, nasi goreng ada, bakso ada. Tidak mungkin ibunya mengatakan, Mas saya mau bakso, tidak ada. Tidak mungkin. Kenapa? Orang kaya kok. Seorang pangeran. Itulah kenapa Bante Anuruddha itu pernah bertekad di salah satu kehidupan pada masa lalu. Semoga di banyak kelahiran saya tidak pernah mendengar kata tidak ada. Apa saja yang diminta itu ada. Bahkan diceritakan di dalam kitab ulasan itu, kalau misalnya orang tuanya tidak mampu memberikan apa yang diminta oleh Anuruddha ketika masih menjadi seorang pangeran, dia akan datang untuk memberikan. Bukankah kebajikan yang begitu sangat besar? Itu kita bertekad saja. Jadi banyak kelahiran yang akan datang selama kita belum mampu mengakhiri penderitaan. Semoga kita semua terhibur dari kelaparan. Kembali lagi, terlalu jauh. Kembali lagi. Diceritakan bahwa seorang petani itu berpikir, kalaupun seandainya buah itu beracun, tetap akan dimakan karena sudah lapar. Dan ketika buah-buah di tanah itu sudah habis, petani ini memanjat pohon untuk mengambil lebih banyak. Masalahnya adalah dahan atau ranting dahan lain yang diinjak ketika ingin mengambil buah itu patah. Dan pohon pinduka itu berada di samping jurang. Petani jatuh ke danau yang dalam, seperti kemarin yang jatuh dari Gunung Rinjani. Seperti itu kira-kira. Petani itu jatuh ke dalam. Untungnya jatuhnya ini ke danau, ke sungai. Jadi masih hidup. Kalau terkena batu, pecah kepala sudah diceritakan. Sudah pecah. Walaupun demikian, petani itu masih hidup karena masih terselamatkan oleh air, jatuhnya ke air. Tapi tidak bisa naik ke atas. Seperti yang jatuh kemarin tidak bisa. Dia sudah lemes, tenaganya sudah lemas. Bagaimana mau merangkak ke atas? Diceritakan tebing itu tinggi. Nah, ketika dalam keadaan susah payah itu, dia sudah merasa, ya sudah saya pasrah saja. Sudah tidak bisa apa-apa, tiduran saja di samping sungai. Nah, pohon itu, buah itu biasanya dimakan oleh kera. Kera ini memiliki tubuh yang besar diceritakan. Dan kera inilah Bodhisatta itu. Pernah suatu ketika Bodhisatta ini terlahir menjadi seekor kera. Yang biasanya buah itu adalah makanan dari Bodhisatta itu. Ketika kera ini mulai ingin mengambil buah tersebut, melihat ke bawah kok ada manusia. Tidak berpikir panjang bahwa mendatangi manusia itu ingin menolong dibawa ke atas. Tetapi tenaga kera itu tidak mampu. Ini manusia beratnya cukup berat. Lalu bagaimana caranya? Berlatih bahwa diceritakan. Pertama membawa batu dari bawah ke atas, di bawah dipanggul. Latihan lagi bawa batu dibawa ke atas. Sampai akhirnya diceritakan kera itu bisa membawa batu yang beratnya setara dengan berat petani tersebut. Ketika kera itu sudah berpikir mampu membawa petani tersebut naik ke atas, petani itu digendong di belakang, tangannya dilingkarkan ke leher, pegangan dengan kuat. Sedikit demi sedikit kera itu naik ke atas. Dan akhirnya kera itu mampu menolong petani itu dari musibah sampai ke atas. Tetapi di dalam kera itu sudah kelelahan,
menggendong manusia naik merangkak sampai atas. Perlahan, akhirnya tidur di samping petani. Ketika petani melihat seekor kera yang tertidur dengan pulas, pikiran kejam muncul. Pikiran buruk muncul. Daging kera ini lezat. Lezatnya daging kera ini seperti lezatnya daging rusa. Kalau saya membunuh kera ini, saya akan sebagian akan saya makan, sebagian akan saya berpulang, dan saya bisa keluar dari hutan ini. Ketika muncul pikiran seperti itu, bahwa petani itu mencari batu. Batu setelah mendapatkan batu ini diayunkan ke arah kepala dari kera. Tetapi diceritakan karena tenaga petani ini masih lemah, batu itu mengenai kepala tetapi tidak sampai membunuh, tapi sudah mengeluarkan darah. Kera tersebut kaget loncat ke pohon. Dari atas pohon menatap petani itu seolah-olah tidak percaya. Seolah-olah ada air mata yang keluar dari mata dari kera tersebut. Memandang bagaimana mungkin orang yang sudah ditolong, orang yang sudah dibebaskan dari kematian, tapi justru membalas dengan kekejian, ingin membunuh saya. Tidak percaya. Kera itu sampai memandang petani itu sampai merasa bagaimana mungkin orang yang sudah dibebaskan dari kematian justru membalas dengan begitu kekejian. Dari atas pohon diceritakan, petani ini menuntun. Kera ini menuntun petani ini keluar dari hutan. Walaupun sudah dicelakai, darah ini sudah mengucur dari kepala. Tapi kera ini berharap agar petani ini mengikuti darah tersebut agar bisa keluar dari hutan. Ketika petani ini sedang dituntun keluar dari hutan, kera ini kembali ke hutan dan hilang. Kera itulah wisata. Petani itu adalah Bante. Ketika petani ini sudah jauh keluar dari hutan, dia mencuci mukanya, membasuh semua. Secara tiba-tiba muncul bintik-bintik seperti sebesar buah apa? Yang kecil, yang mungkin seperti buah wijen kali ya. Wijen kecil, awalnya kecil, bintik-bintik kecil. Tapi lama-lama bisul itu membesar sebesar buah manja, pecah dan mengeluarkan bau yang begitu sangat tidak enak. Setiap pergi ke daerah, petani ini diusir, kamu jangan di sini, tidak enak. Setiap pergi ke daerah, dia diusir lagi, pergi daerah. Dia tidak punya tempat di daerah itu. Dimanapun dia berada di kampung itu diusir. Dia telah mendapatkan penyakit kusta, hampir hilang tangan-tangannya. Dan itulah akhirnya kembali ke hutan. Dan ketika di hutan itu ada seorang raja yang melihat. Raja yang melihat petani ini ketakutan. Ini makhluk apa? Ini manusia apa raksasa atau hantu peta? Saya manusia, Baginda. Tapi saya belum pernah melihat manusia sengeri ini, yang mengerikan seperti ini. Perbuatan buruk apa yang Anda lakukan sehingga Anda mendapatkan perlakuan yang begitu sangat buruk? Maka petani itu menjelaskan, dengarkanlah Baginda, saya akan menceritakan perbuatan buruk apa yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan perilaku yang keadaan-keadaan yang begitu sangat mengerikan ini. Saya diusir dari kampung, saya juga tidak mendapatkan makanan, penyakit ini sudah banyak saya temukan.
Maka itulah petani itu menceritakan runtut dari awal ketika membaca, ketika di hutan, bagaimana dia membalas perbuatan yang manis dengan kekejian. Itulah petani itu membalas air susu dibalas dengan air tuba. Dan ketika raja itu telah mendengar cerita dari petani itu pergi, dia tertawan oleh bumi. Hati-hati. Saya mengatakan hati-hati kepada orang yang telah berjasa. Apakah ibu itu memberikan kehidupan bagi kita? Ya. Kalau tidak ada ibu, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup? Yang memberikan makan, yang memberikan minum. Apakah ayah juga berjasa? Ya. Ayah juga berjasa. Karena ayah itu telah bekerja pontang-panting, pagi, siang, sore, malam, harus bekerja dengan begitu sangat keras demi anak. Tetapi ketika anak telah dibantu, dibesarkan dengan kasih sayang, diberikan kehidupan dengan penuh kasih sayang, tapi kalau mengikuti cara petani tersebut celaka bagi anak. Bukankah ada kisah di Sumatera Barat? Ada seorang anak yang tertutup menjadi batu. Walaupun itu kisah, walaupun kita anggap itu tidak benar, tapi maknanya kan begitu sangat baik untuk dipahami. Karena anak itu telah berperilaku buruk kepada ibunya yang telah membesarkan, membantunya, yang disia-siakan, diusir, kamu siapa? Saya tidak kenal kamu. Dan sekarang pun kan masih ada cerita toh. Di Singapura itu katanya ada seorang anak yang meletakkan orang tuanya di jalanan, habis sudah kekayaan diambil alih. Itu sebab akibat yang begitu sangat cepat berbuah toh. Pernah ya mendengar ya? Ada seorang anak yang melantarkan ayahnya, dan dia tidak mendapatkan respek dari masyarakat. Bahkan pemerintah akhirnya kan sampai mengeluarkan peraturan diceritakan, jangan sampai kekayaannya diberikan semuanya kepada. Betul tidak ya? Ya takutnya saya lupa ya. Saya pernah mendengar tapi belum membaca. Itu sudah sebab akibatnya sudah muncul. Sampai hartanya juga diambil, dia menjadi cibiran semua masyarakat. Bahkan sampai di sini pun diceritakan, tidak perlu harus melihat kehidupan masa lampau. Di saat ini juga bisa kita temukan bagaimana seorang anak yang berperilaku buruk kepada ibu dan ayahnya, kalau memang benar-benar ibu dan ayah itu telah berjasa, celaka sudah. Ada peribahasa juga. Kebahagiaan itu ada di telapak kaki seorang. Biasanya surga ibarat dengan kebahagiaan. Artinya bahwa jasa ibu begitu sangat besar. Kalau kita mampu mengangkat kaki seorang ibu dimasukkan ke dalam baskom, yang baskomnya itu berisi dengan air, dan setelah itu kita olah dengan air, kita merasakan telapak kakinya ini halus atau kasar. Kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kalau di Jawa ada peribahasa, orang tua harus dipikul dhuwur pendem jero. Pikul dhuwur ya diangkat derajatnya, nama baiknya dijaga. Bagaimanapun juga kalau si A ini melakukan hal buruk, ibu dan ayahnya juga akan kena. Kalau si A anaknya ini melakukan hal-hal baik, ibu dan ayahnya juga akan terangkat, derajatnya naik ke atas. Oh, itu kan anaknya si B, orang tuanya si B, ibunya si B, benar. Anaknya berlaku seperti itu. Kalau di peribahasa Tiongkok ada sebuah peribahasa, kalau minum air jangan sampai lupa
sumbernya. Artinya kita ada di dunia ini itu karena ada ibu dan ayah. Tanpa ibu dan ayah ya kita tidak ada, karena kita tidak seperti Kerasakti muncul dari batu. Iya kan? Karena kita ini ada ibu dan ayah. Jangan dilupakan. Lalu bagaimana cara untuk tidak lupakan? Sebagai anak yang berbudi baik, 4 hal dilakukan. 4 hal ini bisa dilakukan sebagai anak yang berbudi baik. Melakukan 4 hal ini kepada ibu dan ayahnya. Yang pertama, menggerakkan ibu dan ayahnya agar memiliki keyakinan kepada tindakan. Ayo dorong. Kalau ibu ayah mulai tidak mengerti tentang agama Buddha, ajarkan tentang setidaknya yang sederhana dulu, hukum karma. Berbuat baik ada kebahagiaan, berbuat buruk ada penderitaan. Yang simpel-simpel saja kepada ibu dan ayah. Hukum karma. Ini hari Minggu loh Pak, Ma. Sudah pelihara belum? Jangan saya tahu ini. Bisa. Biasanya dulu saya juga melakukan sama. Ketika saya masih kerja, masih sebagai seorang pemuda. Bo, karena saya manggilnya Bo ya. Bo, ini hari Rabu loh. Kebiaran enggak? Oh iya, kebiaran. Saya makan Bo. Kalau di Jepara hari Rabu berjaga benar. Tidak ada hari libur di sana. Semuanya kerja. Karena petani kan kerjanya. Ajarkan memiliki keyakinan kepada Allah. Yang kedua, kalau seandainya orang tua ini mulai ucapannya buruk, perilaku jasmani buruk, anjurkan untuk menjaga sila. Ucapannya dijaga, perilaku jasmaninya juga dijaga. Anjurkan. Aduh susah Bante, ini ayah saya ini suka mancing. Diketik. Suka enggak Anda ini dicubit? Sakit enggak? Sakit. Itu ikan loh, kena apa itu? Kena kain. Itu lebih sakit daripada dicubit. Apa Anda tega? Dan harus marah juga kepada ayahnya. Yang sederhana saja, karena saya kan ini sakit loh. Biasanya kan suka mancing ya. Itu kain. Kalau orang tua ini kebetulan suka mengambil apa yang tidak diberikan, tanya. Punya HP ya? Punya. Kalau HP-nya diambil orang lain, bahagia atau susah? Susah, sama. Orang lain juga pasti susah loh, banyak diambil sedikit demi sedikit. Sila diajarkan. Sebenarnya 5 sila. Setelah sila diajarkan, yang ketiga adalah kedermawanan, berbagi. Bagaimanapun juga memang dasar dari agama Buddha ini adalah berbagi. Dana. Kalau berdana berbagi ini saja enggan untuk dilakukan, bagaimana mau mempraktekkan sila samadhi dan panya? Sulit. Maka biasanya akan diawali dengan berdana, berbagi. Berbagi ini kan tidak harus kepada wihara, tidak harus kepada para biku. Kepada tetangganya yang kesulitan, kepada keluarganya yang kesulitan, kepada ibunya yang kebetulan tidak masak nasi, kasih nasi, kasih sayur. Apalagi seorang anak yang sudah bekerja, kebetulan duduk atau rumahnya masih berdekatan, cobalah gaji pertama itu digunakan untuk traktir ibu dan ayah. Kan biasanya, wah ini gaji pertama saya traktir teman saya Bante. Ya sudah, nanti yang kedua saja yang teman-temannya. Ibu dan ayah dulu. Yuk kita makan, yuk saya akan berbagi kepada ibu dan ayah. Ini untuk istri saya, ya udah digabung saja. Istri, ibu, ayah, gabung makan. Tapi istri saya berkelahi Bante sama orang tua ya sebenarnya susah. Saya sudah tidak ikut-ikut kasus. Saya sudah tidak ikut-ikut kasus. Mampu enggak sebagai anak yang kebetulan secara materi ini punya? Masih ingat tidak ibu dan ayah yang jauh di sana? Ingat tidak? Kalau ingat dia akan bertanya, apakah ada kesulitan? Ibu dan ayah butuh apa?
Walaupun sebetulnya ibu dan ayah ini tidak membutuhkan apa-apa, ada kalanya setiap 1 tahun sekali mungkin di tahun ulang tahunnya atau di pas pada saat hari Trisuci Wesa kasih baju. Masalah dipakai atau tidak, kasih dulu. Kasih. Kebetulan di Jogja ini kan banyak, atau di Pekalongan kan banyak tuh. Ini bagus ya dari Jogja. Kebetulan yang pulang ke Palembang misalnya, ada dari Palembang. Ada dari mana bawa oleh-oleh dari Jogja misalnya pulang, kasih hadiah. Masa dipakai atau tidak salah. Kasih hadiah. Maka seorang ibu dan ayah harus didorong untuk berbagi, memberi. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah ini yang memang lebih mendalam, yaitu tentang kebijaksanaan panjang. Kalau seorang anak mampu menerapkan kepada ibu dan ayah, hidup ini tidak kekal. Apa yang kita miliki suatu ketika juga akan kita tinggalkan. Apa yang kita sayangi, benda-benda yang kita sayangi juga suatu ketika akan mengalami perubahan. Dan orang-orang yang kita cintai pada akhirnya juga akan meninggalkan kita. Ketika Anda sudah memutuskan saya ingin berumah tangga, ada 2 kemungkinan. Saya pastikan ada 2 kemungkinan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kemungkinan ini pasti ada. Yang pertama, Anda akan ditinggalkan terlebih dahulu oleh pasangan. Anda sudah siap tidak? Ketika Anda sudah memutuskan saya ingin nikah dengan dia, tapi Anda juga harus siap ketika pasangan hidup Anda meninggalkan Anda. Atau yang kedua, Anda yang akan meninggalkan dia terlebih dahulu. 2 kemungkinan. Setidaknya karena ditinggal oleh kematian. Sudah pasti. Ketika Anda sudah memutuskan untuk menikah, Anda akan ditinggalkan oleh pasangan hidup Anda karena kematian, atau Anda yang akan meninggalkan dia terlebih dahulu. Tidak bisa hidup selamanya. Maka Anda harus siap ketika sudah mengatakan saya akan menikah. Tetapi Anda juga siap di balik itu ada perpisahan. Tidak bisa kita mempertahankan yang ada di luar diri kita untuk selalu seperti yang saya inginkan. Jangankan yang ada di luar diri kita itu, yang ada di dalam diri ini itu loh, kita tidak mampu mempertahankannya. Apalagi yang ada di luar. Contohnya apa? Rambut kamu jangan memutih dong. Ini kan ada di diri kita. Bisa tidak kita meminta agar rambut ini selalu hitam? Tidak bisa. Apalagi yang ada di semir. Sama nanti juga memutih lagi. Kalau semir nanti tidak jujur loh. Saya harus menerima kejujuran, maka saya tidak menyemirkan. Itu mati kejujuran. Mampu menerima rambut putih berarti mampu menerima kejujuran. Ini makanya kenyataan. Saya hanya menyampaikan ada hal-hal yang tidak kita mampu, kita punya kuasa. Jasmani kita saja kita tidak punya kuasa, apalagi kepada yang ada di luar diri kita. Pasangan hidup, anak misalnya. Ini kan pahit, tetapi ada harus agak susah juga sih sebenarnya saya menyampaikan kepada rumah tangga sih. Karena rumah tangga kan begitu sangat erat menggenggam apa yang disayangi. Itulah sulitnya itu. Berceramah kepada para rumah tangga yang lebih mengenai tentang ancam. Tapi sedikit demi sedikit lah. Kepada para biku gampang, karena sudah meninggalkan semua. Dia sudah tahu poin berubah. Ini tidak. Saya tidak mampu memiliki kuasa. Kepada rumah tangga, bagaimana mungkin Bante ini kan pasangan hidup saya ingin selamanya, bahkan ketika meninggal juga saya ingin kembali kok bersama-sama. Susah. 4 hal ini Bapak. Kalau seorang anak mampu menyarankan, membimbing agar ibu dan ayahnya memiliki 4 hal ini lebih dari cukup apa yang dilakukan.
keyakinan, moralitas, dana, dan banyak. Tapi semua kata-kata saya tidak didengar ibu dan ayah saya kasih tip. Agar suara seorang anak ini didengar oleh ibu dan ayah. Bahkan seorang ibu dan ayah harus menaruh rasa hormat kepada anaknya. Anda bisa mempraktekkan ini agar kata-kata yang keluar dari mulut si anak ini bisa didengar, bahkan bisa dipraktekkan. Yang pertama, jaga moralitas. Ketika seorang anak memiliki moralitas yang baik, suaranya begitu sangat baik didengar, seolah-olah ini begitu sangat manis. Ibu dan ayah menjadi respect. Respeknya ibu dan ayah bukan karena anaknya, tapi karena perilakunya, karena ucapannya. Itulah kenapa para ibu ketika pulang ke kampung misalnya, ibu-ibu, ayah-ayah pada duduk di bawah. Seorang ibu ini akan bercerita, memberikan nasihat. Itu begitu sangat menyenangkan. Masa dikatakan atau tidak? Ya begitu sangat menyenangkan. Rasa hormat. Kenapa? Karena menganggap seorang ibu memiliki moral yang baik. Maka ada seorang anak ini didengar kata-katanya kepada ibu dan ayahnya. Jaga moralitas. Kalau moralitas sudah dijaga, Anda akan didengar kata-katanya. Ibu dan ayah respect, tidak hanya ibu dan ayah, saudara tua, saudara yang lain. Buktikan saja. Ketika ucapan kita baik, perilaku kita baik, kita juga suka berbagi, maka orang yang kita sayangi pun akan mendengarkan. Begitu juga seorang suami jaga moral yang baik, istrinya juga akan mendengarkan. Istri menjaga moralitas, suami juga akan mendengarkan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Panjang lebar, panjang kali lebar sama dengan luas. Luas sekali sudah bisa. Biasanya saya tidak selama ini. Jadi itulah. Jadi pada sore hari ini saya turut berbahagia atas pagidana yang dilakukan oleh Ibu Laharto, Ibu Ini dan Ibu Kristi. Tentu kebajikan-kebajikan ini patut untuk diulang dan diulang. Melakukan pagidana bisa seperti ini bersama-sama. Dapat di tempat juga bisa, kalian juga bisa. Jangan satu-satu. Lebih baik malah seperti ini. Jadi yang datang juga banyak itu. Semoga dengan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan dan tentu kebajikan-kebajikan dari keluarga yang telah menarik bagi umat-umat tidak hanya dari Jogja, dari Kotesa, dari Magelang. Saya dari Magelang. Karena ada kebajikan, ya, karena ada kebajikan itu hasilnya saya bisa tertarik untuk kesini. Dan mungkin yang dari Kotesa juga, dari Klaten juga bisa hadir di sini karena kebajikan para keluarga-keluarga yang telah mengundang para umat. Cukup banyak, ada 64 yang saya baca itu, mungkin lebih dari itu. Semoga kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh keluarga, oleh umat Buddha juga bisa dilihat, diketahui oleh mendiang, para mendiang. Juga kalau saatnya para mendiang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya bahwa Ibu Laharto, Ibu Ini dan Ibu Kristi telah melakukan kebajikan-kebajikan kepada para mendiang. Semoga para mendiang berbahagia dan terakhir bahagia.